Hari ini kita belajar Visual Basic yang ketiga dengan topik yaitu fungsi standar. Nah, ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, ya, harapan Bapak kalian semua dalam keadaan sehat. Semua tetap semangat belajarnya ya. Oke. Nah, fungsi standar dalam Visual Basic. Apa yang dimaksud dengan fungsi standar? Fungsi standar itu merupakan fungsi yang tersimpan di dalam bahasa pemrograman Visual Basic 6 yang dapat digunakan berulang-ulang sesuai dengan keinginan pengguna untuk tujuan tertentu. Ya. Jadi sesuai dengan pengantarnya, sudah ada fungsi di dalam bahasa program Visual Basic. Kita sebagai pengguna bahasa program bisa memanggilnya, ya, untuk digunakan dalam tujuan tertentu. Oke. Apa saja jenis fungsi standar VB 6 yang kita pelajari pada topik ini? Ada 3 jenis fungsi standar yang digunakan, yaitu fungsi standar matematika, fungsi standar string, fungsi standar tanggal, dan waktu. Maka kita masuk yang ke pertama, fungsi standar matematika. Nah, ini fungsi standar matematika tentu adalah fungsi standar yang digunakan, ya, untuk manipulasi atau operasi data matematika atau aritmatika. Nah, ini dia adalah untuk memanipulasi data matematika. Nah, jadi ada perhitungan matematika, aritmatika, kita bisa gunakan yang namanya fungsi matematika, fungsi standar matematika. Apa saja sudah ada dalam tabel ya, yaitu ada fungsi ABS atau absolut. Ya, absolut. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk mengembalikan nilai absolut dari argumen. Nah, maksudnya adalah dia akan menghasilkan suatu nilai. Tentu nilai itu dalam bentuk angka ya, numerik, ya, dengan menampilkan nilai absolutnya. Nah, jadi setiap nilai itu ada nilai absolutnya, nilai mutlaknya. Setiap angka ya. Itulah fungsi dari ABS atau absolut. Yang kedua itu bukan ATN tapi ARC itu ya, ARC mengembalikan nilai tangen. Nah, dalam matematika juga ada nilai tangen ya. Lalu ada cos, tentu menghasilkan nilai kosinus. Kita gunakan fungsi standar kosinus, lalu kita masukkan nilainya, maka dia akan menghasilkan nilai kosinus. Eksponensial, ya, EXP, log, logaritma, sin, sinus, SQR itu akar, tan, tangen. Jadi fungsi matematika ini beberapa fungsinya, ya. Ingat, fungsinya adalah untuk memanipulasi data matematika ya, data matematika. Matematika. Oke, nanti kita langsung ke contoh ya, langsung kita buka programnya. Bagaimana penggunaannya? Penggunaannya gampang saja, karena dari bahan ini Abang sudah siapkan yang namanya contoh programnya. Oke, nah kita akan masuk ke program. Saya skip dulu slide-nya ya. Kita kembali dulu ke tampilan biasa ya untuk membuka Visual Basic-nya. Kita tunggu ya. Ya, ini dia, kita hilangkan saja pesan-pesannya. Nah, kita buka Visual Basic. Ini fungsi matematikanya. Ini dia Visual Basic 6.0 ya. Kita buka. Nah, kita masuklah ke contoh program.
penggunaan fungsi standar matematika. Ini dia contoh programnya sudah ada dan hasil ya. Oke, bagaimana langkah-langkahnya membuat atau menggunakan fungsi standar matematika, Bang? Ya, kita buka dulu Visual Basic-nya. Oke, ini udah dibuka Visual Basic-nya. Yang muncul nih project. Pilih yang standar exe, kita pilih open. Ya. Nah, ini kita perbesar aja tampilan yang di luarnya ini. Yang project-nya nggak apa-apa besar dia. Lalu formnya agak kita lebarkan sedikit. Ya, lebarkan sedikit aja. Caranya drag ini ya. Handle-nya kita drag biar nanti nampak hasilnya. Oke. Nah, kita lihat contoh programnya. Yang perlu kalian perhatikan di sini, ingat event-nya ya. Event-nya itu adalah ada pada form activate. Ya, ini activate. Form activate. Harus dalam kondisi form activate. Sebelum kita masuk ke kode programnya ini. Oke, caranya gimana, Bang? Caranya gini aja. Ini formnya, ya. Kita double klik aja formnya. Double klik, maka dia langsung masuk ke tampilan kode program. Tapi eventnya adalah form load. Nah, form load. Yang kita mau adalah form activate. Jadi kita ganti loadnya ini, kita ganti dia, ini klik drop down-nya, carilah dia activate. Ini L, tentu ke atas lah ya. A itu kan paling awal dia. Activate. Klik activate, maka eventnya menjadi private sub form activate. Yang ini nggak kita gunakan, kita hapus saja, blok, hapus. Jadilah form activate. Nah, private sub form activate ini sudah disediakan dia, nggak usah lagi kita ketik, ya kan? Maka kita tinggal menyesuaikan dengan kode programnya di sini. Oke? Nah, kita masukkanlah mi.font size 15. Nah, apa fungsinya? Mi itu artinya form ya. Mi titik. Nanti akan muncul auto listnya. Carilah dia font size. Nah, sudah ada font size. Kita pilih, tekan tab. Sama dengan kita kasih nilainya adalah 15. Itu maksudnya adalah nanti, nah ini dia. Hasil yang ditampilkan ukuran fontnya itu 15. Itu fungsinya. Kita masuk ke programnya ya. Nah, ini dia kode-kode programnya sudah ada. Print. Print itu kan mencetak ya. Yang pertama absolute. Print. Buka spasi absolute ABS. Buka kurung. Nah, langsung dia harus number angka. 50 misalnya. Berapakah nilai absolut 50? Itulah maksudnya. Ya. Lalu ada print absolut minus. Nah, kalau minus 20 bagaimana? Berapa pula dia nilai absolutnya? Print absolut minus 20. Yang berikutnya sinus 60. Nah, print sinus. Nah, caranya begini saja. Print sinus. Sinus berapa? Kita masukkan dia adalah 60. 60. Lalu print. Ada di situ kosinus 45. Cos dia yang dikenal. Kosinus 45. Lalu print tan itu tangan dari 25 ya. Dari 25. Lalu SQR. Ya, SQR itu adalah akar. Atau sama dengan artinya berapakah akar dari, yang gampang saja biar kita tahu, 100. Pas enggak nanti jawabannya. SQR itu akar dari 100. Lalu ada di sini 10 mod 2. Nah, mod itu sisa bagi. Print 10 dulu. Lalu kita buat mod 2. Sisa bagi dari 10. 10 mod 2 berapakah sisa baginya? Ya. Udah, begini saja. Udah sama dengan contoh program. Ya. Kalau sudah kita jalankan. Jalankannya gimana? Ini seperti pertemuan pertama. Tinggal klik saja ini. Start. Ya, kita klik. Namun supaya nanti hasilnya benar-benar di tengah, ya, formnya, bisa kita atur dari properties. Ini arahkan saja di properties dulu. Ini langkah berikutnya ya. Cari di sini startup position di propertiesnya. Lalu ganti dia menjadi center screen. Biar dia di tengah nanti formnya. Nah, ini kan jadi ke tengah dia ya. Oke, kalau sudah,
Kita jalankan ya adik-adik. Kita tekan aja tombol start. Kita tunggu. Nah, hasilnya begini. Langsung jawabannya dia. Kan print. Absolut 50. Nilai absolut 50, 50. Nilai absolut minus 20, 20. Minusnya itu nggak dihitung. Absolutnya adalah nilai 20. Sinus 60. Nah, ini dia yang ketiga. Minus 0,3 sekian, 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 sekian. Ya. Lalu kosinus 45, 0,5253 dan seterusnya. Tangen 25, ini jawabannya. Ya, tangen 25. SQR 100. SQR tadi adalah akar. Berarti akar dari 100 berapa? 10. Ya. Lalu print 10 mod 2. Nah, 10 mod 2 berapakah sisa baginya? 10 bagi 2. Ya. 10 bagi 2, tapi yang kita cari adalah sisa baginya. Gimana sisa baginya, Bang? Ya, 10 bagi 2 kan 5 ya. Nggak ada, sisa baginya nggak ada, 0. Makanya jawabannya 0 sisa baginya. Ya. Kalau misalnya 10 bagi 3, 10 bagi 3. Berarti kan kalau kita kalikan kembali jawabannya, misalnya 10 bagi 3 itu 3 ya kan? Karena 3 kali 3, 9. Gitu kan? 9. Nah, sisa 1 kan gitu dia. Nah, coba kita lihat. 10 bagi 3 ya, kita ganti. Jawabannya berapa? Sisa baginya 1. Sisa bagi yang dihitung. Ya. 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Sisanya 1. Ya, nah itulah untuk modulus sisa bagi ya. Nah, ini untuk fungsi matematika. Nah, ini dia fungsi matematika, tinggal kita gunakan saja. Kalaupun mau kita masukkan logaritma pun bisa, tinggal kita print log berapa, cari aja, kita ketikkan log, kita buat misalnya 50, logaritma 50, ya. Kita jalankan, maka inilah hasilnya. Nah, ya, jadi begitu cara menggunakannya, karena fungsi standar itu kan tinggal kita gunakan saja. Oke, bisa ya? Mudah-mudahan bisa menggunakannya dan cara mengetikkan programnya sudah tahu langkah-langkahnya. Biar kita lanjut ke yang berikutnya. Ini contoh program dan hasil fungsi matematika. Kita masuk ke fungsi string. Nah, fungsi string ini adalah sama seperti fungsi matematika, berfungsi sebagai ya atau berfungsi untuk memanipulasi data string. Data string itu apa? Data string adalah data yang ya terdiri dari karakter atau huruf-huruf tanda baca dan diapit dengan tanda petik ganda. Itu dia identifikasi dari string. Ya. Jadi ada buktinya dia harus diapit dengan tanda petik ganda. Itu dikatakan dengan string. Nah, beberapa fungsi string ada lcase, ucase, val, dan len. Mengalihkan nilai argumen sebagai tipe data string huruf kecil, atau dengan kata lain lcase itu mengubah huruf yang awalnya dia kapital menjadi non kapital. Kalau ucase huruf yang awalnya kapital non kapital jadi kapital. Sebagai tipe data string huruf besar, lower ini dia huruf kecil menjadi huruf kecil, ucase upper menjadi huruf besar. Itu aja ingat, L dan U-nya, lower, upper. Lower kecil kan menjadi huruf kecil. Berarti awalnya dia huruf besar. Kalau ucase huruf besar berarti awalnya dia huruf kecil. Kalau val mengembalikan nilai sumber dari argumen ke string, berarti nilai awal string menjadi val, jadi angka numerik. Ini mengubah nilai string menjadi numerik. Len itu menghitung panjang dari karakter suatu string, ya. Oke, kita langsung ke contohnya saja ya. Yang penting ini dia pengertian-pengertiannya, itulah maksudnya. Nah, misalnya oh ini salah ini hasilnya ya, bukan ini hasilnya. Nanti kita lihat hasilnya. Kita masukkan lagi yang baru. Ini bukan ini hasilnya ya.
fungsi string. Nah, ini dia contoh programnya. Oke. Langsung saja kita buka program ini, tapi yang kita hapus isinya ya. Isinya ini, yang lainnya nggak usah karena sudah pas dia aturannya, pengaturannya. Oke, ini kita mau buat, nggak usah, ini nggak usah diganti pun nggak apa-apa, bol ya. Ada dia string, kata satu Amik Medico Medan. Nah, kita ketik saja kata satu Amik Medicom Medan ya. Nah, ini dia dulu dengan string. Kenapa? Diapit dengan tanda petik ganda, isinya adalah karakter dan boleh ditambah dengan tanda baca atau simbol. Kata dua, program studi manajemen informatika. Ini hanya contoh ya. Kata dua sama dengan program studi manajemen informatika. Program studi manajemen informatika. Tapi dia semua huruf kecil, yang di atas huruf besar ya, huruf kapital dan non kapital. Lalu ada STR1. Nah, ini masih string juga. STR1, ingat setiap yang sudah diapit tanda petik itu adalah string. String itu karakter 120 atau 150 ya. 150. STR2 ini dia nilainya adalah 70. Nah, nilainya 70. Oke. Lalu kita langsung print. Oke, yang pertama L-case. L-case itu mengubah yang awalnya huruf kapital menjadi non kapital. Kita lihat. Print L-case. L-case. Apa yang kita ubah? Nah, ini kan semua huruf kapital ya kan? Huruf kapital kita ubah jadi non kapital, gunakan saja L-case. Tapi yang kita panggil adalah si variabelnya. Kata satu tutup kurung. Ya. Oke, ini aja dulu. Kata satu tadi Amik Medicon huruf kapital. Kita gunakan L-case. Bagaimana hasilnya? Menjadi Amik Medico Medan tapi hurufnya non kapital. Huruf kecil semua. Itulah fungsi L-case. Lalu ada fungsi U-case. Maka kita buat saja print U-case. Nah, yang kita panggil kata dua. Kenapa? Karena kata dua semua huruf non kapital. Kata dua, maka hasilnya kita jalankan, dia menjadi huruf kapital semua. Di sini non kapital, ketika dijalankan di program dia jadi huruf kapital semua. Oke. Yang ketiga ada dia penjumlahan. Ingat, di sini string ya. Ini dia tipe datanya string kita. Kalian sudah belajar tipe data. Kalau kita buatlah, kita jumlahkanlah dia variabelnya. Print str1 tambah str2. Kira-kira hasilnya apa? STR1 150, tapi ingat dia adalah string, pakai tanda petik. Ya. STR2 70. Pakai tanda petik, berarti string. Kalau dia string dibuat tanda tambah, ya tentu enggak, hasilnya bukan 150 tambah 70 atau jadi dia 220 ya kan? Tapi hasilnya adalah penggabungan. 150 tambah 70 jadi 150 70. 15070 yang muncul. Lihat ya. Nah, ini dia penggabungan dia. Karena apa? Karena dia string. Tipenya dia diapit dengan tanda petik ganda. Jadi walaupun dibuat tanda tambah, yang muncul itu jadi 15070. Nah, digabung dia jadinya. Karena sesama-sama string ya. Tapi kalau kita gunakan dia fungsi standar yang val. Nah, val ini kan mengubah dia string jadi number, jadi angka. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya seperti contoh program yang berikutnya, yaitu kita valkan dulu dia, baru dijumlahkan. Nah, print, lalu kita buat val. Nah, val itu mengubah dia yang awalnya string menjadi number, numerik. Kalau kita jumlahkan dia akan jadi
menjumlahkan angka. Val str2. Nah, sekarang di mana dia berubah? Di sini ya, di sininya dia berubah karena ada perintah val. Jadi str1 isinya 150, tapi tipe datanya string. Diubahlah dia menjadi number. Jadi kalau sudah number, dijumlahkan berarti 150 tambah 70 karena sudah sama-sama angka, maka hasilnya menjadi 220. Lihat bedanya ya, hasil yang terakhir ini. 220. Oke. Nah, berikutnya ada perintah len. Len itu menghitung panjang karakter. Nah, ini kan berapa nih? Spasi juga ikut dihitung. Kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Capek ya, kalau banyak dia nanti karakternya, sulit juga kita harus menghitung begitu kan. Gunakan sajalah dia fungsi standar stringnya, panggillah dia variabelnya, kata 1, maka karakternya ada sebanyak 18. Sama ya kan? Kita hitung manual dengan menggunakan fungsi standar. Kalau dia untuk yang variabel 2, ya panggil lagi len. Panggil dia kata 2. Ya. Maka panjangnya adalah 35 karakter. Spasi ikut dihitung. Itulah fungsi len. Ya. Nah, inilah fungsi standar string, fungsi standar string. Bisa ya, lcase, ucase, val, dan len sudah kita gunakan dalam program dan ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Kita simpan dulu. Ini tadi jawaban untuk di form ya. Oke, Bang simpan dulu ya. Ya, ini programnya. Oke, itu dia. Nanti Abang perbaiki lagi slide-nya sedikit lagi ya. Hasilnya yang berbeda. Nah, fungsi string lainnya, kita masuk ke fungsi string lainnya, yaitu adalah substring, disebut dengan substring. Substring merupakan bagian dari suatu string. Untuk memperoleh substring dari suatu string, dapat digunakan 3 fungsi. Nah, yang pertama ada fungsi left. Cara menuliskannya adalah left, apa dia nama stringnya, lalu berapa panjangnya. Fungsi ini mengembalikan nilai string dari sebelah kiri sebanyak length karakter. Kalau kalian nggak begitu paham dengan pengertian-pengertian di sini, artinya di sini adalah kalau Abang sederhanakan, dia berfungsi mengambil karakter dari sebelah kiri sejumlah tertentu, lengthnya ini berapa, nanti kita buat dalam bentuk angka, dari suatu string. Berarti ini mengambil dari sebelah kiri. Kalau right, mengambil dari sebelah kanan, karakter tertentunya berapa jumlahnya. Nah, lalu ada mid. Mid itu mengambil karakter dari posisi tengah. Dengan nilai awalnya ada, tentukan dulu posisi awal dan length itu berapa jumlah karakternya. Ya. Nah, ini dia nanti yang menjadi apa ya? Kuis kalian, post test kalian untuk fungsi string. Left mengambil dari kiri, right mengambil dari kanan, mid mengambil dari tengah. Nah, tengah ini pun tapi harus tahu dia ya posisinya. Oke. Kita masuk ke contohnya. Contoh programnya ini dia ada mengambil karakternya. Ini sudah ada ya. Kita tinggal buat programnya. Kita hapus yang fungsi stringnya pertama dulu. Oke. Kita ketikkan programnya.
Ya, yang pertama ada NIM, langsung saja. Ini contoh ya, NIM sama dengan tanda petik ganda 15310543. 15310543. Baru tutup petik ganda supaya dia jadi string 0543. Lalu kita deklarasikan variabel namanya stambuk, di mana stambuk ini variabelnya sama dengan berisi fungsi string left, ya, left ya, dari nim, 2. Oke, left dari nim, 2. Nah, ini fungsinya. Nah, kalau stambuk itu berarti begini. Tadi left itu mengambil karakter dari sebelah kiri. Lalu koma 2 ini adalah jumlah karakter yang diambil. Kita ambil 2 saja. Contoh, nim. Ini dia nim kan? Left itu dihitung dari sebelah kiri. Begini. Diambil 2 karakter. Berarti hitunglah 1, 2. Berarti kan 15. Stambuknya nanti yang akan muncul ini, isinya adalah, isi variabel ini adalah 15. Nah, begitulah maksudnya fungsi substring tadi. Left. Nah, kita ketikkan dulu ya. Nanti kita lihat hasilnya. Jenjang. Nah, ada jenjang, kita buat mid. Jenjang sama dengan mid. Nah, mid itu dari posisi tengah. Mid dari nim 3,1. Mid dari nim itu variabel stringnya ya, kita ingin ya, 3,1. Oke. Ya. Lalu ada prodi. Prodi mid lagi, nim 4,1. Prodi tetap juga kita menggunakan mid, ambil dari variabel nim, 4,1. Ini sekarang 4 ya. 4,1. Urutan right nim sebanyak 4. Urutan sama dengan right. Urutan kita tunggu ya. Nah, ini hasilnya tadi ya. Kita tunggu dulu ya. Right dari ya, ini nim, 4. Berarti dia mengambil karakter sebanyak 4 dari sebelah kanan dari variabel nim. Udah. Kalau sudah kita akan cetak. Ya, sesuai dengan bahan kita, langsung saja print nim. Print nim. Nimnya dulu kita cetak ya. Nah, cara penulisannya begini, panggil dengan nim ya. Print nim, ini variabelnya harus sama ya, nim. Nah, kita jalankan dulu. Maka yang dicetak nim 15310543. So, yang kedua, print yang kita cetak adalah stambuk. Stambuk titik 2, panggil dia variabelnya stambuk. Yang sudah deklarasikan dengan fungsi, ini harus pakai petik ganda ya. Oke, stambuk isinya left. Mengambil 2 karakter dari sebelah kiri variabel nim. Itu jawabannya adalah, kita lihat, 15. Ya, karena 2 karakter dari sebelah kiri. Oke. Berikutnya ada jenjang. Oke, jenjang print jenjang. Kita panggil dia jenjang. Oke ya. Nah, ini diambil dari mid. Mid dari nim 3,1. Nah, 3 itu posisinya. Posisi awal. 1 itu karakter yang diambil. Ingat ya, karakter yang diambil. Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Ini posisi awalnya. 1 karakter diambil. Ya. Posisi awal 1 karakter. Maka coba kita jalankan, hasilnya adalah 3. Oke. Makanya jenjangnya jenjang diploma 3 maksudnya ya. Jenjang diploma 3. Kalau mau kita tambahkan dengan diploma boleh. Ya, misalnya kita buat aja di sini
jenjang diploma, kita buat tanda tambah. Nah, ya, jadi kalau kita jalankan menjadi diploma 3. Nah, itu dia menggabung ya. Kita buat aja garisnya di sini. Diploma 3. Seperti menggabung string yang tadi ya kan. Jenjang diploma 3. Kita mau ngambil 3-nya saja. Kenapa 3 yang diambil, Bang? Ingat ya, ini tadi kan posisinya 3. Jenjang stambuk. Oke, ini jenjang. Ya. 3. 1, 2, 3. Nah, posisi awalnya ini si 3. Ini karakter ketiga. 1 diambil berarti si 3. 1, 2, 3. Kalau 4 berarti inilah dia posisinya. Kalau dia misalnya posisinya 4 tapi 2 diambil berarti 1, 2, 3, 4. Ini posisi awal. 2 diambil berarti sebelah kanannya langsung 10. Nah begitu dia untuk mid. Kita lihat yang prodi. Prodi ya. Prodi juga menggunakan mid. Print. Prodi ya. Kita buat aja prodi. Lalu kita panggil dia prodi. Oke. Berapa yang muncul? Di prodi itu mid nim 4,1. Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti posisi awalnya si 1 kan? 1. Yang diambil adalah 1 karakter. Berarti angkanya yang muncul adalah 1. Kita lihat 1, prodinya 1. Oke, prodi 1 itu manajemen informatika ya. Lalu yang terakhir, print nomor urut ya. Nomor urut. Nah, lalu kita panggil dia urutan. Oke, nomor urut gimana? Right, ingat, right ngambil dari sebelah kanan. 4 sebanyak 4. Berarti urutannya kalau dari sebelah kanan kita ambil 4 karakter. 1, 2, 3, 4. 0, 5, 4, 3. Yang muncul ya. Kita lihat. 0, 5, 4, 3. Oke. Nah inilah fungsi substring. Ya. Left mengambil dari sebelah kiri. Lalu jumlahnya. Mid mengambil sebelah kanan. Ini posisi awalnya dihitung sebagai karakter yang diambil. Berapa banyak diambil? Itu di sebelah kanannya untuk nilai jumlah karakternya. Oke, bisa ya? Diulang-ulangi lagi kalau belum bisa video ini untuk mengambil karakter. Itu fungsi yang ketiga ya. Ketiga karena dia bagian dari fungsi string. Ya, fungsi string lainnya. Nah, ini dia fungsi string lainnya, substring. Ini contoh programnya dan ini hasilnya ya. Lalu kita masuk ke fungsi tanggal dan waktu. Ini bagian yang ketiganya juga. Dari tanggal, yang keempat lah ya. Kalau kita jabarkan jadi yang keempat ya. Fungsi tanggal dan waktu. Nah, fungsi tanggal dan waktu ini adalah fungsi standar yang dimiliki oleh Visual Basic untuk menampilkan informasi tanggal dan waktu. Kalau tanggal itu hari, bulan, tahun. Waktu itu jam, menit, detik. Nah, itu dia fungsi tanggal dan waktu. Ada now. Now itu menampilkan tanggal dan waktu sistem. Tanggal sekarang, bulan sekarang, date, dan ini lengkap lah. Tanggal dan jamnya ditampilkan. To now, kalau date hanya tanggalnya saja. Kalau time itu hanya waktunya saja. Kalau date div mendapatkan selisih dari 2 buah nilai tanggal. Oke. Nah, kita masuk ke contoh program langsung. Ini dia sudah ada ya. Nah, contoh program ini bisa langsung kalian jalankan. Lihat nih, ada now, maka yang pertama dia menampilkan tanggal dan waktu. Ada date, date itu dia hanya tanggal saja. Ada day, date itu hanya tanggal. Ini tanggal, bulan, dan tahun. Kalau day hanya tanggal. Kalau month itu hanya bulan. Kalau year hanya tahun. Ya. Kalau weekday name, weekday dalam kurung day, date ini menampilkan nama hari tapi dalam bahasa Inggris. Ya, nama hari. Kalau ini nama bulan, kan weekday name, nama hari dalam satu minggu. Month name, nama bulan, August.
Lalu ada time itu jamnya. Jam, ini menit, detik. Lalu ada second, detik, menit, hour, jam. Ya, nah, ini programnya dan ini dia untuk hasilnya. Bisa kalian ketikkan di program kalian, ya. Program Visual Basic. Nah, ada contoh program DateDiff. DateDiff tadi sini sudah ada pengertiannya adalah mendapatkan selisih dari dua buah tanggal. Contoh A itu tanggalnya adalah tanggal 10 bulan 8 2021. Lalu B tanggal 12 bulan 8 2021. Tentu selisihnya adalah 2 hari. 2 hari itu berapa jam kan gitu kan? 2 hari berapa jam, berapa menit. Nah, itu menggunakan DateDiff. Di sini contohnya dalam tahun. Kita lihat ya. Nah, ini programnya sudah jalan juga, boleh kalian langsung ketikkan di Visual Basic kalian. Print DateDiff. Nah, lalu ada di sini D. D itu berarti day ya. Hari. Petik ganda D. Lihat tanggalnya selisihnya ini 12/10/2014, 12/10/2015. Selisihnya 1 tahun kan? Kalau dalam hari D, dia adalah 365 hari. Nah, dia akan dikurangi dia ini. Jadi dia mengambil selisih. Tak ada di sini dia perintah pengurangan, tapi dia akan mencari selisihnya. Berapa lama, berapa jauh selisihnya dalam hari. 365 hari. M bulan, berapa bulan selisihnya? 12 bulan 10 2014 sama ke 12 bulan 10 2015. Dalam bulan itu ada 12 bulan. Kalau dalam tahun, berapa tahun selisihnya? Ya tentu 2014 ke 2015 dalam tahun dia 1 tahun. Nah, ini fungsi DateDiff ya. Ini programnya, ini hasilnya. Oke. Nah, Abang rasa itu saja ya topik yang bisa Abang sampaikan pada topik Visual Basic 3 ini melalui video. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya, bisa memahaminya, dan bisa tentu membuat programnya dalam program Visual Basic kalian, ya, dalam program Visual Basic kalian. Jadi terima kasihlah atas perhatian kalian, tak semangat belajarnya, ya, dan selamat pagi semuanya.